Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Audini Puspasari, masih di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara memahami pembagian bentuk aljabar. Sebelum kita mulai, seperti biasa silakan berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama memahami prosedur pembagian bentuk aljabar, yang kedua menyederhanakan pembagian bentuk aljabar, dan yang ketiga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk materi pada pembagian bentuk aljabar ini, kita akan langsung saja masuk ke contoh soalnya, karena tidak ada materi yang harus dijelaskan, tapi kita harus langsung masuk kepada contoh soalnya. Baik, kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu mengenai contoh suku 1 dibagi suku 1. Yang pertama ada 3M dibagi dengan 3. Kita lihat di atasnya. Di atasnya ini ada angka 3, di bawahnya pun ada angka 3. Kalau 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, berarti 3-nya ini bisa kita coret langsung. Selanjutnya untuk M-nya, di atas ada M, di bawah tidak ada M, berarti M-nya nanti akan bersisa. Sehingga jawabannya tadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, sisa dengan M, berarti jawabannya adalah 1M. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam aljabar jika ada tanda angka 1 tidak perlu ditulis, maka jawabannya hanya M saja. Selanjutnya 7X dibagi dengan X, kita lihat ada angka di atasnya 7 tetapi di bawahnya tidak ada. Tidak ada berarti dengan kata lain di bawahnya adalah 1. 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk hurufnya atau variabelnya, X dibagi dengan X. Di atas ada X-nya 1, di bawah ada 1 juga, berarti X-nya habis. Tinggal kita coret-coret, berarti sisanya hasilnya adalah 7. Kemudian contoh yang ketiga, ada 2Y dibagi dengan 2Y. Lihat, dua-duanya sama. Sama-sama 2Y dan 2Y. Apalagi sama-sama positif. Berarti 2Y dibagi dengan 2Y hasilnya adalah 1. Karena itu adalah angka yang sama. Kemudian selanjutnya yang di bawah, 10Y dibagi dengan 5Y. Kita lihat nih. 10 dibagi 5, 2. Kemudian Y dibagi Y, habis atau tinggal kita coret, berarti hasilnya tinggal 2. Nah, kemudian kita lanjut ke yang atasnya, X pangkat 2 dibagi dengan X. Untuk X pangkat 2 ini, kalau dia ada X pangkat 2, berarti dia artinya X-nya ada 2. Sedangkan yang di bawah tidak ada pangkatnya, berarti X-nya hanya 1. Kalau kita jabarkan seperti ini, XX dibagi X. Di atas X-nya ada 2, di bawah hanya 1. Berarti yang kita bisa coret hanya 1 X-nya saja. Berarti dia bersisa hasilnya adalah X. Nah, selanjutnya soal yang di bawahnya. 6Z pangkat 2 dibagi dengan 2Z. Kita lihat yang angkanya dulu. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian Z pangkat 2 dibagi dengan Z. Z pangkat 2 berarti Z-nya ada 2. Z saja berarti Z-nya ada 1. Berarti bersisa Z-nya tinggal 1. Kemudian yang bawahnya dengan variabel yang agak banyak, 7XYZ pangkat 2 dibagi dengan XZ. 7, di atas ada angka 7, di bawah tidak ada angka. Otomatis 7 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 7. Kemudian di atas ada X1, di bawah X-nya juga 1, berarti X-nya menjadi hilang. Di atas ada Y, tetapi di bawah tidak ada Y, berarti kita tuliskan Y. Di atas Z-nya ada 2, di bawah Z-nya hanya 1, berarti tersisa Z-nya hanya 1. Nah, kemudian yang contoh terakhir pada bagian 1 ini, 8X pangkat 4, Y pangkat 2 dibagi 2X, Y pangkat 2. Kita lihat dari angkanya dulu, 8 dibagi 2 hasilnya 4. X-nya pangkat 4 dibagi dengan X yang pangkat 1. 4 sama 1, berarti sisanya tinggal X pangkat 3. Kemudian, Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2, berarti Y-nya habis, sehingga hasil akhirnya adalah 4X pangkat 3.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, contoh suku banyak dibagi suku satu. Kalau tadi yang sebelumnya kan suku satu dibagi suku satu. Nah ini suku banyak dibagi dengan suku satu. Masih ingat suku banyak itu apa? Ada polinom, ada suku banyak itu dimulai dengan suku 2, suku 3, 4, sampai seterusnya. Yang menandakan suku banyak berarti dia ada operasi hitung di antara kedua sukunya. Contohnya yang pertama, 6x pangkat 2 ditambah 8x dibagi 2x. Nah, untuk mengerjakan yang ini, kita lihat dulu catatan yang ada di sebelah kanan. Kalau ibu punya 6 ditambah 8 dibagi 2, ini artinya 6 sama 8-nya bisa kita langsung gabung menjadi 14 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 7. Atau kalau ada penjumlahan seperti ini, di pembilangnya, masih ingat ya pembilang itu berarti yang ada di atas, bisa kita pecah 6 dibagi 2 terlebih dahulu, nanti selanjutnya ditambahkan dengan 8 dibagi 2. 6 per 2 ditambah 8 per 2. 6 per 2 adalah 3, ditambah 8 per 2 adalah 4. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi mau pakai cara yang manapun bisa. Nah, untuk kasusnya, pada aljabar ada 6x kuadrat ditambah dengan 8x. Apakah bisa langsung ditambah seperti contoh yang pertama ini? Tidak bisa, karena dia sukunya berbeda. Yang satu x-nya pangkat 2, yang satu x-nya hanya x saja, atau x pangkat 1. Sehingga tidak bisa kita kerjakan dengan cara yang pertama, tapi kita kerjakan dengan cara yang kedua. Kita pecah terlebih dahulu. 6x pangkat 2 per 2x. Ditambah dengan yang sebelahnya, yaitu 8x per 2. Sama dengan, kita lihat, 6x pangkat 2 per 2x. 6 dibagi 2, 3. X pangkat 2 dibagi dengan x saja. Berarti sisanya x-nya hanya 1. Ditambah 8x dibagi 2x. 8 dibagi 2, 4. X dibagi x. Mohon maaf. 4, x dibagi x berarti habis. Nah, selanjutnya 3x ditambah 4, apakah bisa dijumlahkan lagi? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena sukunya berbeda. Yang satu ada x-nya, yang satu tidak ada x-nya. Berarti hasil akhirnya adalah 3x ditambah dengan 4. Oke, untuk contoh soal berikutnya, mari kita kerjakan tanpa memecah seperti ini, agar pengerjaannya lebih cepat. 12x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 3x dibagi dengan 3x. Kita lihat dari yang ini, jadi kita kerjakannya satu-satu. Tidak perlu kita tuliskan seperti ini, kita kerjakan satu-satu. 12 terlebih dahulu dengan 3, 8 dengan 3, selanjutnya negatif 3 dengan 3. Kita lihat dulu 12x pangkat 3 dibagi dengan 3x. 12 dibagi 3, 4. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x saja. Yang awalnya x-nya ada 3, sekarang x-nya dibagi dengan yang 1x. Berarti sisanya adalah x pangkat 2. Oke. Kemudian selanjutnya 8. Mohon maaf, ada kesalahan soal. Ini seharusnya adalah 9x. 9x pangkat 2 dibagi dengan 3x. Kita lihat 9 dibagi 3 berapa? 3. Kita lihat terlebih dahulu, di depan 9 ini adalah operasi hitung positif. 3-nya di sini berarti 3 positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif 3. Kemudian x pangkat 2 dibagi dengan x. Yang awalnya x-nya ada 2 dibagi dengan x-nya 1, hasilnya tinggal sisa 1. Kemudian selanjutnya negatif 3 dibagi dengan 3. Ingat, negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. X dibagi X, hasilnya berarti habis. Berarti sisanya tinggal negatif 1. Bisa ditambahkan nggak? Nggak bisa, Bu. Mengapa? Karena ini sukunya berbeda-beda. Yang satu X pangkat 2, X, dan yang satu lagi dia hanya merupakan konstanta. Yang hanya memiliki angka berarti disebut dengan konstanta. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke yang nomor 3 pada bagian ini. 10m pangkat 2n ditambah 15mn pangkat 2 dibagi 5mn. Kita lihat dulu ya untuk pembilangnya, yang satu m pangkat 2n, yang satu mn pangkat 2. Ini sukunya berbeda karena untuk yang 10 m-nya itu ada 2 sedangkan n-nya 1. Tetapi untuk yang 15 m-nya ada 1 sedangkan
N-nya ada 2. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung kita kerjakan. 10M pangkat 2N dibagi dulu dengan 5MN. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Yang awalnya M-nya ada pangkat 2, sekarang tinggal M-nya 1. Berarti tersisa 1. Yang awalnya N, bawahnya juga N. Berarti N-nya tidak bersisa. Kita lanjutkan ke suku berikutnya. 15MN pangkat 2 dibagi 5MN. Positif 15 dibagi dengan positif 5. Hasilnya adalah positif. Hasilnya adalah positif 3. M-nya hanya 1 dibagi dengan M lagi, berarti M-nya habis. N pangkat 2 dibagi dengan N. Yang awalnya N-nya ada 2 dibagi dengan N-nya hanya 1, berarti bersisa N-nya 1. Oke, sampai sini berarti sudah terlihat bahwa jawabannya adalah 2M ditambah 3N. Tidak boleh kalian jumlahkan menjadi 5MN ya, karena ini sukunya berbeda. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu adalah contoh suku banyak dibagi dengan suku banyak. Dengan kata lain, pembilangnya dan penyebutnya ada operasi hitung, baik itu penjumlahan atau pengurangan. Kita mulai dari yang sebelah kiri. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dibagi X pangkat X plus 3. Nah, untuk mengerjakan bagian 3 ini, kita perlu membaginya seperti kalian membagi bilangan seperti biasa, yaitu pembilangnya yang ada di dalam akarnya, kemudian penyebutnya yang ada di sebelah kiri. Oke, lanjut kita lihat. Untuk X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dibagi dengan X plus 3. Kita mulai dulu dengan X pangkat 2. Kita lihat nih, suku pertama dari keduanya, X pangkat 2 dibagi dengan X. X pangkat 2 dibagi dengan X. Yang awalnya X-nya ada pangkat 2, sekarang X-nya sisa 1. Berarti tinggal bersisa X-nya 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kemudian kalau kalian sudah dapat X-nya 1, berarti tinggal kita kalikan. Yang X ini dengan X plus 3. X dikali X, X pangkat 2. X dikali 3, 3X. Kalau kita tuliskan seperti ini. X dikali X, X pangkat 2, X dikali 3, plus 3X. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, berarti kalau X pangkat 2-nya ini menjadi apel, 1 apel dikurangi 1 apel berarti habis. Selanjutnya kalau yang X-nya ini kita jadikan mangga, 5 mangga dikurangi 3 mangga, hasilnya hanya bersisa 2 mangga. Selanjutnya 6, kita turunkan lagi 6. Atau bisa kita tulis, sisanya adalah 2X ditambah 6. Nah, selanjutnya kita lihat lagi suku pertamanya, yaitu adalah 2X. Kita bagikan dengan X. 2X bagi X. 2X bagi X. 2 apel dibagi dengan 1 orang dapat 1 apel. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya sekarang 2 dikali X plus 3. 2 dikali X plus 3. 2 dikali X, 2X, kemudian 2 dikali plus 3 plus 6. Berarti hasilnya 2X ditambah dengan. Selanjutnya jika sudah, kita kurangkan lagi. Setelah dikurangi, kita lihat 2X ditambah 6 dikurangi dengan 2X ditambah 6 lagi. Semuanya angkanya sama dan variabelnya sama, sehingga sisanya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah yang ini, X plus 2. X plus 2. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Untuk yang sebelah kanan, 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 dibagi, pembilangnya ada di sebelah kirinya ya, X ditambah 2. Kita lihat dari suku yang paling pertamanya dahulu, 2X pangkat 2 dibagi dengan X. Lihat, 2X pangkat 2 dibagi dengan X. Di sini ada X-nya 1, berarti ini tinggal dicoret saja pangkatnya. Berarti sisanya di atas adalah 2X. Nah, kemudian di bawahnya 2X dikalikan dengan X ditambah 2. 2X kali X, 2X pangkat 2. 2X dikali 2, 4
X. Sehingga kalau kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita kurangkan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 2 hasilnya adalah 0. 7x dikurangi dengan 4x hasilnya adalah 3x dan 6 kita turunkan lagi berarti bersisa seperti ini. 3x ditambah 6. Kemudian kita lihat lagi suku pertamanya adalah 3x dibagi dengan x. 3x bagi x hanya bersisa 3. Berarti di sini plus 3. Mohon maaf. Nah, berarti sekarang tinggal 3 dikali dengan X plus 2. 3 dikali X, 3X. 3 dikali plus 2 adalah plus 6. Nah, hasilnya seperti ini, 3X plus 6. Maka setelah itu kita kurangkan 3X plus 6 dikurangi 3X plus 6. Sudah sama, berarti hasilnya adalah 0. Berarti kalau sudah habis, jawabannya adalah 2X ditambah 3. Nah, seperti inilah untuk yang bagian ketiga. Mari kita lanjutkan. Yang terakhir, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 dibagi dengan x plus 3. Nah, seperti sebelumnya kita lihat terlebih dahulu suku yang paling pertama dengan suku yang pertama lagi. 2x pangkat 2 dibagi dengan x. Berarti ini x-nya kita coret karena di sini x-nya ada 2, berarti bersisa x-nya 1. Berarti hasilnya adalah 2x. Kemudian kita kalikan 2x dengan x plus 3. Kalau kita kalikan seperti ini. Nah, 2x kali x berarti adalah hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian 2x dikali plus 3 hasilnya adalah plus 6. Plus 6x. Kemudian setelah ini, kemudian kita kurangkan 2x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 2 hasilnya habis. Sekarang 3x dikurangi 6x. Kita lihat 3 dikurangi 6 berarti hasilnya adalah 3 dikurangi 6 punya uang 3.000. Pengen jajannya 6.000 berarti kurang 3.000. Berarti negatif 3x. Kemudian negatif 4-nya kita turunkan lagi. Nah, kemudian sekarang kita bagi lagi dengan x plus 3. Kita lihat suku pertamanya negatif 3x dibagi dengan x. Berarti x-nya habis, bersisa tinggal negatif 3. Berarti sekarang negatif 3 dikalikan x. Jawabannya adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan plus 3. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif 9. Setelah itu kita kurangkan. Kita kurangkan negatif 3x dikurangi dengan negatif 3x. Ini sudah sama berarti habis. Sekarang negatif 4 dikurangi negatif 9. Negatif 4 kurangi negatif 9. Berarti negatif 4 ditambah dengan 9. Karena negatif dengan negatif jadinya positif. Negatif 4 ditambah 9. Punya utang 4.000 dibayarkan dengan 9.000. Berarti kembaliannya berapa? Kembaliannya adalah 5. Nah, 5 ini bisa kita bagi lagi enggak dengan x plus 3? Tidak bisa. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 dibagi dengan x plus 3. Hasilnya adalah 2x min 3. Mohon maaf. 2x min 3 dengan sisa 5. Sampai sini paham ya? Nah, ini adalah contoh pembagian yang bersisa. Nah, itu tadi materinya yang dapat Ibu sampaikan. Karena materi untuk saat ini sudah mulai agak sulit, jadi untuk lebih memahami materi pembagian bentuk aljabar, kamu bisa membuka buku paket matematikamu halaman 225. Atau kamu juga boleh membuka referensi-referensi lain, misalnya dari YouTube, dari Google, atau segala macam untuk membantu kamu memahami tentang pembelajaran saat ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran saat ini Ibu hanya bisa memfasilitasi seperti ini saja. Sepertinya untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menuliskan, jadi Ibu tidak akan membuat PowerPoint, tapi Ibu akan menuliskan secara langsung
secara video untuk kalian semua agar lebih paham. Mohon maaf karena dalam matematika ini kita banyak menghitung dan kita banyak angka, jadi fasilitasnya agak berkurang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah materi dan setelah kalian memahami lebih dalam materinya dengan mencari referensi yang lain, kalian silakan kerjakan soal 3.4. Tentukan hasil dari di sini ada 3 soal. Seperti biasa, soalnya ditulis dan dikerjakan dengan menggunakan caranya, kemudian dikirimkan di classroom. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat dan semangat mengerjakan anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.